Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erda Firat Azina Masudi dari mahasiswa Prodi Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 20318101014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab operasi teknik kimia 1 dengan judul Settling and Sedimentation in Particle Fluid Separation dengan dosen pengampu Bu Oki Putri Prastuti, STMT. Introduction. Dalam sebuah filtrasi, partikel padat dihilangkan dari suatu larutan dengan memaksakan cairan tersebut atau larutan tersebut melalui suatu media filter, yang mana nantinya larutan tersebut menghalangi bagian partikel padat dan memungkinkan dihasilkan filtrat untuk melewati suatu filter. Jadi di sini ada contoh sederhana, suatu larutan yang keruh disaring melalui kertas saring, lalu didapatkan hasil larutan jernih. Selanjutnya dalam sedimentasi dan pengendapan atau settling and sedimentation. Dalam pengendapan dan sedimentasi ini, partikel disiapkan dari fluida yang mana nantinya akan ada gaya gravitasi yang bekerja pada partikel. Jadi ini ada dicampur lautan keruh yang mengandung suatu partikel, lalu partikel padat tadi akan turun dengan gaya gravitasi sehingga akan mengendap ke bawah, lalu akan dipindahkan cairan yang bagian atas, lalu dihasilkan cairan yang tidak keruh. Selanjutnya, dalam aplikasi pengendapan dan sedimentasi, contohnya yaitu yang pertama wastewater treatment dalam penghilangan kotoran dari limbah cair. Selanjutnya yaitu pengendapan kristal dari larutan induk. Selanjutnya pemisahan campuran cair-cair dari tahap ekstraksi. Lalu yang selanjutnya yang terakhir dalam aplikasi industri makanan. Nah, dalam beberapa tujuan, yaitu dalam settling and sedimentation atau proses pengendapan dan sedimentasi. Yang pertama, menghilangkan partikel-partikel dari aliran sehingga didapatkan fluida yang jernih yang bebas dari partikel. Oke, selanjutnya partikel diperoleh kembali sebagai produk seperti dalam pemilihan fase terdispersi dalam contoh yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu dalam aplikasi ekstraksi cair-cair. Yang selanjutnya yaitu dalam beberapa kasus partikel ini bisa tersuspensi dalam cairan sehingga partikel dapat dipisahkan menjadi fraksi yang berbeda dalam ukuran maupun densitasnya. Jenis-jenis settling. Yang pertama, ketika sebuah partikel berada pada jarak yang cukup jauh dari sebuah dinding wadah dan partikel sehingga jatuhnya partikel itu tidak dipengaruhi oleh suatu dinding atau partikel yang lain, sehingga proses ini disebut pengendapan bebas. Seperti yang di awal tadi, dalam pengendapan larutan keruh itu sehingga pengendapannya itu bebas karena tidak dipengaruhi oleh apapun. Oke, di sini akan dijelaskan interference. Interference jika kurang dari 1% apabila yang pertama, rasio diameter partikel terhadap diameter wadahnya itu kurang dari 1:200. Dan jika konsentrasi partikel kurang dari 0, volume persen dalam larutan. Oke, selanjutnya hindered settling. Nah, ini ketika partikel padatan mereka mengendap pada tingkat yang lebih rendah pada prosesnya, sehingga disebut dengan pengendapan hindered atau terhalang. Yang terakhir, sedimentasi atau sedimentation. Nah, ini untuk pemisahan bubur encer atau suspensi dengan
dengan konsep dasarnya yaitu gaya gravitasi yang mengendap, sehingga menjadikan cairan bening atau suatu larutan itu dapat menjadi larutan yang tidak terkontaminasi oleh partikulat apapun. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Saya menjelaskan subbab 14.3a. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga saya mengambil referensi dari buku Giancoplis maksud saya 2003, Transport Process and Separation Process Principle includes units operation. Edisi keempat, United Set Pearson Education. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.